Halo, selamat malam New One Church, teman-teman dan saudara yang followers dari gereja ini, dan juga malam buat followers saya mungkin baru datang atau ngintil di sini. Selamat datang di Oasis Session. Ini adalah 30 menit setiap hari Rabu untuk menyegarkan kamu. Saya percaya bahwa kita semua ini jam-jam kita selesai kerja ya, capek hidupnya. Kadang kerjaan dan gaji suka nggak sebanding, tapi biarlah di 30 menit ini izinkan Tuhan menghiburmu, Tuhan memberikanmu kesegaran yang baru minimal untuk bertahan di sisa beberapa hari ke depan. So, saya harap teman-teman bisa enjoy semua. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Amin. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Ya, bisa nyanyi bareng-bareng, nyanyi sama-sama ya, dimanapun kamu berada. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Let's go. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Oh, sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Amin. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, amin, pengharapanku, oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Saya tahu gak semua ada keadaan yang terbaik, tapi biarlah kita menyadari bahwa dalam Kristus minimal ada sukacita, ada ketenangan. Biarkan hadirat Tuhan saat ini menyegarkanmu, menenangkanmu. Let's go sekali lagi. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh,
menyamai anugerah-Mu. Oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, katakan sama-sama, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya. Thank you, Lord. Oh, there is power in your presence, Jesus. Oh, I will proclaim you, my Lord. Kemenangan dari-Mu. Oh, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Di dalam-Mu ku temukan siapa diriku, tujuan hidupku. Terima kasih. Thank you, Lord. Di dalam-Mu ada ketenangan, ada kelepasan, ada kekuatan, ada kemenangan di dalam-Mu. Oh, thank you, Lord. Ada penghiburan, ada segalanya. Oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Thank you, Lord. Di dalam-Mu kami temukan banyak hal, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah di masa ini kami dapat kesegaran yang baru. Biarlah sedikit inspirasi hari ini bisa menyegarkan anak-anak-Mu di tengah minggu yang tidak mudah ini. Thank you, Lord. Dalam nama Yesus. Amin. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, Oasis Session adalah sesi 30 menit yang isinya adalah worship, 1-2 lagu, dan juga sedikit inspirasi untuk kamu bisa bertahan, karena kita tahu bahwa kadang Senin sampai Rabu aja itu bisa capek banget. Dan kalau ada yang mau didoain, nggak apa-apa, bisa ketik, bisa disegerin, kamu bisa ketik ada yang dibutuhkan. Kalau ada yang mau ngajak teman juga nggak apa-apa, mention mereka untuk so that they might come to this IG live, and then you can just enjoy it. Saya nggak peduli berapa orang yang datang.
honestly speaking. Tapi kalau misalnya kalian merasa diberkati, you're more than welcome to invite your friends, bisa mention mereka mungkin, dan supaya mereka bisa datang. Oke, hari ini saya mau bicara sesuatu yang menarik. Mulai bulan ini kita akan ngupas kitab Amsal ya. Tentang hari ini saya mau bicara di Amsal 3 ayat 5, lagu ini ayat yang mungkin teman-teman sering dengar dia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Teman-teman, kita akan mulai dari ayat yang simpel dulu ya. Ini ayat yang terkenal. Pastor Robert dan Lea pun pernah bikin lagu yang persis liriknya kayak gini, kayak mungkin teman-teman tahu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, tahu kan? Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, teman-teman mungkin tahu lagu itu. So, tapi ini lagu lirik yang sangat terkenal. Ini bicara tentang mempercayai Tuhan sepenuh hati. Teman-teman, kita perlu belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah sebuah dorongan, sebuah ajakan, sebuah inspirasi untuk belajar mempercayai Tuhan. Bukan cuma setengah, tapi sepenuh hati. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Nah, tentu ini ayat yang baik, karena ini mengajarkan kita untuk percaya. Ya, bukankah Tuhan itu Tuhan yang tahu siapa diri kita? Bukankah Tuhan itu Tuhan yang percaya siapa kita? Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan yang menaruh begitu banyak potensi di kehidupan kita. Maka surely it's logical, it makes perfect sense it's not rocket science, kata orang bule bilang, untuk trust the one who creates you. It's logical, itu mudah dicerna. Karena tentu karena kita ini ciptaan, maka saya bisa pastikan bahwa destiny kita sebagai ciptaan sangat terikat dengan apa yang dipikirkan penciptanya. Nah, yang kita perlu ngerti juga ini ayat ini juga mengatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, masalahnya kita juga perlu ngerti bahwa ayat ini tidak bilang bahwa apakah ini bukan berarti kita nggak boleh punya tahu apa-apa. Ayat ini tidaklah bilang bahwa kita tidak boleh tahu apa-apa. Ayat ini nggak bilang bahwa kita nggak boleh punya pengertian. Ayat ini dia nggak bilang bahwa kita nggak perlu punya pengetahuan. Ayat ini cuma bilang jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, sebelumnya saya perlu kasih tahu bahwa pengertian pengetahuan adalah sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Banyak orang jatuh di dalam kehidupan karena kurang pengetahuan dan pengertian. Banyak orang jatuh ke dalam investasi bodong karena kurang pengertian. Banyak orang hatinya luka dan putus dari pacaran karena kurang pengertian dan kurang pengetahuan tentang memperlakukan pasangannya dengan baik. Banyak orang ditipu simply karena kurang pengetahuan. Jadi pengetahuan ada sesuatu yang baik. Kalau teman-teman punya pengetahuan, kita bisa menjaga berkat Tuhan. Kalau teman-teman punya pengetahuan tentang bisnis, maka teman-teman bisa menjaga bisnis yang Tuhan titipkan dengan baik. Kalau teman-teman punya pengetahuan tentang kulitmu, maka kamu bisa merawat kulitmu dengan baik. Kamu bisa tahu ini tipikal kayak krim apa yang harus dipakai duluan. Kamu bisa merawatnya. Pengetahuan membantumu untuk bisa merawat apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Nah, makin banyak pengetahuan akan firman Tuhan juga bisa membantumu. Itu bisa membantumu untuk lebih kenal Tuhan, membuatmu tidak salah sangka dengan Tuhan, dan juga mampu menjaga imanmu terhadap Tuhan. Jadi pengetahuan ada sesuatu yang penting, tapi Tuhan bilang bukan soal pengetahuannya, bukan soal pengertiannya. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya pengetahuan, kita akan cenderung memperlakukan satu barang dengan sembarangan. Teman-teman tahu nggak? Banyak orang kalau bisa punya handphone mahal di tangan, tapi kalau misalnya handphone mahalmu itu ada di tahun 1940, maka orang tidak akan mengerti cara memakainya dan mereka justru akan cenderung merusak aja. Saat kita nggak tahu pengetahuan tentang satu barang, kita akan cenderung memperlakukan barang itu sembarangan.
Jangan kaget kalau orang nggak tahu handphone itu apa, dia bisa pakai handphone untuk lempar anjing. Begitupun juga teman-teman. Banyak teman-teman nggak punya pengetahuan tentang hidupmu, makanya hidupmu kamu perlakukan dengan sembarangan. So, pengetahuan adalah sesuatu yang penting. Tapi Alkitab bilang, jangan bersandar di situ. Nggak apa-apa tahu banyak hal, tapi jangan bersandar di situ. Jangan sok bijak, jangan sok tahu. Tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi teman-teman, jadi Alkitab bilang jangan bersandar. Bersandar, saya mau highlight kata bersandar. Bersandar adalah sebuah kata yang menarik. Kenapa? Bersandar itu kalau saya itu nyender di kaca, atau saya nyender di samping saya, nyender di istri saya, bersandar itu powerful. Kenapa? Karena bersandar itu, kalau saya bersandar pada kaca, berarti segala kekuatan saya menyerahkan segala pengharapan saya menyerahkan segala beban saya menyerahkan segala berat badan saya untuk saya taruh di kaca itu. Jadi bersandar itu powerful. Berarti saya nyender seluruh beban saya, seluruh berat badan saya, seluruh gaya berat gravitasi saya sandarkan dan saya andalkan kaca itu. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa kita tidak bisa bersandar pada tempat yang salah. Karena kalau kita bersandar pada tempat yang salah, misalnya kita bersandar pada tempat yang rapuh, maka kita bisa jatuh. Maka dari itu kita bilang jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena pengertianmu itu penting, pengetahuanmu penting, tapi di satu sisi pengertian dan pengetahuanmu juga rapuh. Kamu tidak tahu segala hal. Tentu juga saya nggak berarti teman-teman harus tindakan ekstrim berikutnya. Tidak usah punya pengetahuan. Yang penting tulus aja mengasihi Tuhan aja. Yang penting kamu cuma yang penting tanya Tuhan setiap jalan. Tentu nggak gitu juga. Saya tahu ada orang-orang yang bangun pagi, Tuhan saya harus ke WC mana, depan apa belakang. Wow, Tuhan hari ini saya pakai baju apa, pink apa biru, yang Tuhan senang aja deh. Wow. Juga tentu percaya pada Tuhan juga nggak berarti hidup kita mengalir terus-terusan. Kenapa? Karena kalau kita ngalir terus, kita akan ketemu kotoran yang ngambang di sungai-sungai Jakarta, ya kan? Jadi kita ngalir pasti akan ke tempat lebih rendah. Nah, kita kadang satu sisi memang perlu ada mengalirnya, tapi kita perlu ada semangatnya juga, teman-teman. Saya harap ini bisa dicerna dengan baik, teman-teman. Nah, jadi gini, ini yang saya percaya tentang hidup sama Tuhan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau tahu terus Kak, gimana caranya antara bekerja, melakukan yang terbaik dengan hidup bersama Tuhan. Nah, teman-teman, idenya bukan soal kamu tidak melakukan apa-apa, idenya bukan tentang kamu tidak melakukan apa-apa, tapi bisakah di dalam perencanaanmu, setelah kamu merencanakan terbaik, setelah kamu bekerja sebaik-baiknya, kamu taruh itu semua di altarnya Tuhan. Kamu seakan-akan datang ke hadirat Tuhan dan taruh semua rencanamu. Tuhan, ini rencana saya dari A sampai Z. Ini rencana saya mau gini, tapi saya taruh di altarmu, saya taruh di hadapanmu. Biarlah kau berkati rencana ini, biar yang terbaik saja terjadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi teman-teman, ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Di Alkitab pun dikatakan banyak anak-anak Tuhan merencanakan, tapi tetap dia menaruh pengharapannya pada Tuhan. Nah, gini, kalau saya boleh kasih contoh, hidup sama Tuhan tuh kayak gini, teman-teman. Are you ready? Hidup sama Tuhan itu kayak kamu mau angkat telepon, kamu lagi di rumah, tiba-tiba ada telepon masuk. Nah, hidup sama Tuhan, mendengarkan suara Tuhan itu sama seperti kayak ada suara telepon. Kalau telepon itu bunyi, kamu akan berusaha angkat. Kenapa kamu angkat? Karena itu yang natural. Ada telepon bunyi, kamu angkat. Tapi kalau misalnya kamu angkat, tiba-tiba Tuhan kasih impresi, jangan angkat. Kamu tidak akan mengangkat. Itulah hidup mengandalkan Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus gak ngomong apa-apa, lakukan yang kamu bisa lakukan. Tapi kalau Roh Kudus ngomong sesuatu, kamu diam, tenang, dan taati. Itulah dipimpin oleh Roh di dalam kehidupan. So, kadang ada waktunya Tuhan bicara, ada waktu Tuhan kasih impresi, tapi ada waktunya Tuhan diam aja. Kalau diam aja, lakukan hal yang benar. Lakukan yang kamu bisa lakukan, tapi jangan sotoy juga. Kalau misal Tuhan bilang sesuatu, Tuhan kasih impresi, atau Tuhan kasih kamu sebuah impresi untuk melakukan sesuatu, baik kamu taati, teman-teman. Jadi kita bilang sebenarnya jangan menganggap diri kita bijak. Kenapa? Karena menyerah
dan berserah ada dua hal yang sangat berbeda. Kalau saya mau kasih contoh, menyerah itu sama seperti kamu nyetir mobil dan kamu lepas tangan. Menyerah itu berbahaya, berserah itu luar biasa. Menyerah kenapa? Karena kalau kamu nyetir mobil itu seakan-akan kamu lepas tangan. Dan tentu melepas tangan pada waktu nyetir adalah tindakan terakhir yang kamu bisa lakukan, karena itu sangat mengerikan dan itu membuat kamu tidak dalam kontrol. Tapi berserah itu berbeda. Berserah itu seperti kamu lepas tangan dan menyerahkan kendali mobil kamu kepada orang di sampingmu. Itu namanya berserah. Kalau misal menyerah, kamu lepas tangan, putus harapan. Tapi kalau berserah, kamu menggantungkan harapanmu kepada seseorang. Dan dalam konteks ini, kamu menggantungkan harapanmu kepada Tuhan. Tetap merencanakan sesuatu, tapi di satu sisi kamu tetap menggantungkan hidupmu kepada Tuhan. Nah, justru Tuhan kayak kasih perintah ini juga untuk kebaikan kita sendiri, teman-teman. Supaya agar kita tidak besar kepala dengan segala kecerdasan kita, dan ini untuk kepentingan kita. Karena teman-teman harus tahu dunia ini lebih besar, lebih dahsyat, dan ada banyak variabel yang tidak bisa kita kontrol. Teman-teman, apa saya masuk di akal, teman-teman? Ada di dunia ini, sebijak apapun kamu, seberapa banyak pun pengetahuan kamu punya, ada hal-hal yang kamu tidak bisa kontrol. Kamu punya banyak uang sekalipun, ada banyak hal yang kamu tidak bisa kontrol. Uang bisa beli bantal, nggak bisa beli tidur nyenyak. Uang bisa beli rumah, nggak bisa beli suasana rumah. Jadi ada batas dalam pengetahuan dan aset kita. Dan Tuhan mau kita tahu itu, untuk tidak mengandalkan itu, menyandarkan hidup kepadamu, supaya kamu dan saya tidak kecewa. Jadi teman-teman harus pegang ini baik-baik. Apa saya bisa dicerna, teman-teman? Semoga saya bisa dicerna dengan baik ya. Makanya pertanyaan saya hari ini, bisakah kamu berbesar hati untuk menghadirkan opini Tuhan di dalam rencanamu? Kenapa? Karena saat kamu menghadirkan opini Tuhan dalam rencanamu, ada 3 respons Tuhan dalam rencanamu. Oke, 3 respons. Catat baik-baik. Nomor 1, dia akan ya, dan dia akan biarkan semua berjalan sesuai rencana. Banyak loh orang yang berjalan sesuai rencana hidupnya. Banyak. Dan yang kedua, tunggu. Tunggu itu artinya dia akan di depan akan diam, dia akan biarkan semua berjalan sesuai rencana, tapi abis itu di depan tiba-tiba dia akan ubah sesuatu. Nah, tapi yang ketiga ada juga tidak, dan dia akan ganti total rencananya. Tentu saya rasa Abraham adalah salah satu contoh orang yang rencananya diganti total sama Tuhan. Abram mungkin sudah nyaman dengan hidupnya. Abram sudah nyaman dengan siapa diri, tapi Tuhan ganti total hidupnya dan Tuhan panggil dia, mari kamu pergi ke daerah yang kutunjukkan kepadamu. So teman-teman, bangunlah rencana dengan baik sebisa mungkin, kejar impianmu, jangan otakmu dibuka, hatimu dibuka, tapi at the same time sadarilah pada waktu kamu taruh rencanamu di hadapan Tuhan, Tuhan bisa kasih ya, tidak, dan tunggu. Tapi kamu perlu tahu bahwa 3-tiganya itu baik dan untuk kebaikan kamu dan saya. Semakin kamu semakin kamu dekat hati dengan Tuhan, semakin kamu ngerti kehendak Tuhan, biasanya rencana kamu makin jarang di otak-atik sama Tuhan, karena biasanya kamu buat rencana berdasarkan rencana Tuhan. Nah, teman-teman juga perlu ngerti bahwa ganti rencana itu tidak selalu jelek. Banyak orang itu terlalu ekstrim, terlalu perfeksionis istilahnya ya, bahwa dia bilang itu stres kalau rencananya nggak jalan dengan baik. Tapi sebenarnya nggak juga, rencana nggak jalan dengan baik tidak selalu buruk. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita lebih kreatif, membuat kita bisa cari jalan lain, dan juga membuat kita belajar adaptif, dan juga membuat kita mengerti. Ini yang teman-teman perlu ngerti, bahwa Tuhan nggak pernah pakai satu cara untuk berkatin anak-anaknya. Tuhan nggak mau kamu mengandalkan cara. Kita perlu punya strategi, tapi Tuhan mau kita nggak sepenuhnya mengandalkan strategi kita, tapi mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. So teman-teman, kita perlu mengerti di hal-hal ini. Teman-teman, saya yakin bahwa di sini ada orang-orang rencananya nggak berhasil. Ada di sini kita bertanya-tanya, kenapa rencana saya belum berhasil? Ada di sini mungkin bingung,
haruskah saya bikin rencana atau haruskah saya taat Tuhan aja? Nah, biasanya orang nggak bikin rencana sama sekali, malahan Tuhan nggak ngomong apa-apa biasanya. Biasanya orang-orang yang diam itu Tuhan jarang bicara. Kenapa? Karena dia diam. Teman-teman harus tahu bahwa GPS itu baru bunyi kalau misalnya mobilnya jalan atau motornya jalan. Jadi Tuhan tidak bisa, kasar gini, Tuhan itu nggak bisa mengarahkan kendaraan yang diam. Jadi kamu harus bergerak dulu, kamu harus bekerja dulu, dan silahkan kamu bangun rencana yang baik. Nanti begitu kadang Tuhan bisa intervensi di tengah jalan, kadang Tuhan tidak intervensi sama sekali, dan kadang Tuhan intervensi total. Apalagi kalau rencanamu banyak ego akunya, itu Tuhan bisa intervensi total itu. So, jadi kalau kamu bikin rencana, jangan cuma mikirin dirimu sendiri, tapi mikirin apa yang baik. Nah, teman-teman jangan pernah lupa hal ini. Makanya pesan hari ini, jangan sok tahu dalam musim apapun kehidupanmu, jangan kamu menyerah. Nah, dan jangan lupa teman-teman, Jumat dan Minggu ini New One International Church ada ibadah Jumat Agung dan juga Paskah. You are more than welcome to join, teman-teman. Dan juga ini juga jangan pernah teman-teman lupa bahwa sambil kamu merencanakan sesuatu, sadarilah bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Bulan ini New One banyak bicara soal radical grace. Minggu lalu saya bicara tentang bagaimana kamu tidak akan dilepaskan dari tangan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan menyerah sama kamu, Tuhan tidak akan meninggalkan kamu, karena janjinya kepadamu tidak didasarkan atas performamu. Janjinya kepadamu tidak didasarkan atas kebaikanmu, tapi atas apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Jadi teman-teman harus tahu bahwa sambil kamu merencanakan, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bukan karena kebaikanmu, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan untukmu. Teman-teman ini harus tangkap ini baik-baik. Buka pikiranmu, buka hatimu, kamu dicatat juga boleh. Jangan kita jadi anak-anak gampang yang muter hidupnya gitu aja. Ya minimal bikin plan, minimal bikin sesuatu. Setelah itu taruh itu di korban bakarannya Tuhan. Coba laksanakan. Dan kamu lihat, kalaupun Tuhan intervensi, dia akan intervensi untuk kebaikan. Habis ini saya mau berdoa bagi teman-teman. Saya berdoa semoga teman-teman bisa segar dalam kehidupan ini. Minggu-minggu ini kita akan banyak bahas kitab Amsal, dan nanti setelah itu kita akan bahas kitab-kitab yang lain. Saya berharap sepotong hikmatnya akan bisa menginspirasi kamu, biar kita nggak bodoh menjalani kehidupan, biar kita bisa memaksimalkan apa yang sudah taruh di hidup kita. So, saya harap ini menguatkan, saya harap ini menyegarkan. Kalau misal teman-teman ada yang diberkati, nggak apa-apa, boleh repost. Saya memang sengaja khusus saya tidak pakai akun saya. Saya cuma pengen tahu kalau misalnya di sini nih kayak gimana. So, selama bertahun-tahun teman-teman, Rabu depan 7:30 saya akan muncul lagi. Kalau misalnya teman-teman diberkati, you can bring your friends. Nggak ada paksaan juga kok. Bisa mention teman-temanmu. So, that'll be all. Ada yang mau doain, dan saya akan doakan teman-teman. Oke. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini. Kami melihat ada beberapa anak-anakmu yang sedang di dalam keadaan yang nggak baik, Tuhan. Kami melihat ada anak-anakmu yang ada di dalam persimpangan jalan. Kami sedang melihat beberapa anak-anakmu yang ada di dalam kegalauan. Kami tahu bahwa hari-hari nggak selalu baik. Kami tahu pekerjaan kami, kuliah kami, aktivitas kami nggak selalu dalam keadaan terbaik. Tuhan, kami tahu ini memang cuma setengah jam, tapi biarlah setengah jam ini menyegarkan. Biar setengah jam ini bisa menginspirasi. Biar setengah jam ini bisa menguatkan dan menyegarkan kami. Tuhan, biar setengah jam ini menjadi setengah jam yang indah. Dan biarlah kami berdoa biar anak-anakmu, yang biarlah semua rencana mereka, kami tahu beberapa rencana-rencana dalam kehidupan mereka, yang mereka lagi dalam keadaan takut, harus dilaksanakan apa enggak. Tuhan, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka pemikiran untuk bisa menjalani kehidupan mereka dengan baik. Berikanlah mereka hikmat dan kekuatan agar mereka bisa membuka hati dan pikiran mereka atas rencana-rencana mungkin Tuhan taruh di hidup mereka. Tuhan, biarlah berkat menyertai mereka. Tuhan, dan kalaupun hari ini ada di antara kami yang saat ini sedang dalam keadaan gak enak, kami tahu bahwa ini hanya persimpangan, ini bukanlah akhir. Karena kami percaya bahwa semua anak Tuhan akan punya happy ending. Kalau belum happy, ini belum ending. Terima kasih Bapak atas kebaikan. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, God bless you all. Tuhan berkati. See you. Dan sampai ketemu Rabu depan. Yay, God bless you.